5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Dayu bermain peran menjadi dokter kecil. Ia menjelaskan tentang cara menjaga kebersihan pekarangan rumah kepada adiknya. Misalnya menjaga kebersihan halaman depan dan belakang rumah. Nah, ini adalah penjelasan Dayu kepada adiknya. Pekarangan rumah bersih sehingga keluarga sehat. Pekarangan rumah taman bagi keluarga. Pekarangan rumah tempat bermain bersama kakak dan adik. Pekarangan rumah juga tempat menanam bunga dan tanaman obat keluarga. Tanaman bunga dan tanaman obat keluarga akan indah apabila dirawat. Kebersihan pekarangan rumah wajib untuk dijaga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah. Halaman rumah harus sering disapu. Sampah-sampah yang berserakan harus dibuang ke tempatnya. Selokan harus dibersihkan agar air mengalir dengan lancar. Rumput yang mengganggu tanaman juga harus dibersihkan. Dengan demikian, pekarangan rumah akan bersih, asri, dan indah. Keluarga pun akan sehat. Adik-adik, bacaan ini tentang pekarangan yang bersih dan sehat loh. Apakah di rumah kalian memiliki pekarangan, taman, atau halaman? Bagaimana keadaan pekarangan kalian? Bersih atau kotor? Hayo. Kalau keadaannya bersih itu cukup bagus adik-adik. Tapi kalau kotor harus kalian bersihkan. Contohnya di sini membersihkannya itu dengan menyapu, lalu mencabuti rumput atau memotong rumput yang mengganggu tanaman, membersihkan selokan supaya airnya mengalir dengan lancar. Mengapa Kak Citra selokan atau got itu harus dibersihkan? Nah, kalau selokan atau got itu mampet dan ada genangan air, nanti bisa menjadi sarang nyamuk adik-adik. Dan kalau hujan bisa menyebabkan banjir. Maka selokan itu harus dibersihkan agar airnya mengalir dengan lancar. Dan sampah-sampah yang berserakan di halaman atau di pekarangan juga harus dibuang ke tempat sampah. Adik-adik, amatilah gambar berikut dengan teliti. Nah, ini ada gambar keluarga Dayu yang sedang membersihkan halaman. Coba lihat gambar yang pertama. Apa yang dilakukan Dayu dan ibunya? Ya, menyapu halaman atau pekarangan. Gambar yang kedua, apa yang dilakukan oleh Ali adik Dayu? Ya, mencabuti rumput yang mengganggu. Lalu gambar yang ketiga, apa yang dilakukan oleh ayah? Ya, ayah membersihkan selokan atau got supaya tidak mampet. Adik-adik, berdasarkan gambar ini kita bisa membuat laporan cara menjaga kebersihan pekarangan rumah. Berikut ini adalah cara menjaga kebersihan pekarangan rumah kita. Yang pertama, menyapu pekarangan rumah kita setiap hari. Membuang sampah yang berserakan, menyirami tanaman dan mencabut rumput-rumput liar.
dan membersihkan selokan atau got agar tidak tergenang atau mampet adik-adik. Itu tadi cara menjaga kebersihan pekarangan rumah. Adik-adik, Dayu dan keluarga itu menjaga kebersihan pekarangan rumah bersama. Mereka telah menunjukkan persatuan dalam keluarga. Persatuan dalam keluarga itu banyak manfaatnya loh. Sebaliknya, hidup tidak bersatu pun juga ada akibatnya. Apa Kak Citra manfaat dari persatuan dalam keluarga? Lalu apa akibatnya jika dalam keluarga tidak ada persatuan? Yuk kita simak bersama-sama. Nah, di sini manfaat adanya persatuan dalam keluarga adalah pekerjaan akan cepat selesai jika dilakukan bersama-sama, jika ada persatuan dalam keluarga. Lalu manfaat ada persatuan dalam keluarga yang lain apa? Tercipta persatuan dan kesatuan, itu manfaatnya ya. Kalau ada kebersatuan dalam keluarga, pekerjaan akan menjadi lebih ringan, mempererat persaudaraan dan keluarga akan menjadi harmonis. Itu manfaat sikap bersatu dalam keluarga. Tetapi jika tidak ada kebersatuan ya, tidak ada persatuan dalam keluarga, akan menghasilkan akibat yang buruk juga adik-adik. Yang pertama di sini contohnya pekerjaan lama selesainya. Itu kalau kita sedang kerja bakti ya, kalau tidak ada persatuan, tidak ada kerjasama di dalamnya, otomatis pekerjaan akan lama selesainya. Lalu terjadi pertengkaran, pekerjaan menjadi berat, timbul permusuhan, dan keluarga menjadi tidak harmonis. Ini akibat kalau tidak ada persatuan dalam keluarga. Nah, adik-adik pilih yang mana? Yang pilih ada persatuan dalam keluarga atau tidak ada persatuan? Tentunya pilihnya yang ada persatuan ya, karena sangat besar manfaatnya bagi kita. Amati apa yang dapat kamu temukan terhadap isi gambar. Nah, di sini kalian tahu bahwa Ali sedang mencabuti rumput. Ternyata dinding pekarangan Ali itu terbuat dari konblok. Nah, ini ya dindingnya yang berwarna abu-abu. Nah, konblok ini berbentuk segi 6. Adik-adik sudah belajar di pembelajaran sebelumnya tentang bangun datar. Nah, konblok itu berbentuk segi 6. Permukaan konblok itu berupa bangun datar. Bangun datar kemarin mempunyai sisi atau ruas garis, mempunyai sudut dan mempunyai titik sudut. Mari kita ingat lagi adik-adik tentang sisi atau ruas garis, sudut dan titik sudut. Nah, garis ini ya, garis ini yang berupa garis ini disebut dengan sisi atau ruas garis. Lalu pada ujung setiap garis, pertemuan dari dua garis itu ada yang namanya sudut. Di ujung sudut ya, di ujung sudut itu ada namanya titik sudut. Berarti konblok ini bentuknya segi 6, maka jumlah sisinya ada berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sisinya ada 6. Lalu sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan titik sudutnya juga ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyak sisinya ada 6, banyak sudutnya 6, dan banyak titik sudutnya juga ada 6. Yuk kita ingat lagi tentang bangun datar. Nah, di sini ada segitiga sama sisi. Kita masih ingat ya bahwa segitiga itu pasti memiliki sudut, titik sudut, dan sudutnya itu sendiri ada 3 adik-adik ya. Lalu ada segitiga sama kaki, itu juga sama. Jumlah sisinya 3, titik sudutnya 3, sudutnya juga ada 3. Lalu jenis segitiga yang lain ada segitiga siku-siku.
itu juga sama jumlahnya. Lalu ada segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang itu sisinya juga 3, titik sudutnya 3, dan sudutnya juga ada 3. Lalu ada bangun segi 4, contohnya belah ketupat. Namanya saja segi 4 adik-adik. Berarti sisi, sudut, dan titik sudutnya itu juga ada 4. Ini belah ketupat. Lalu ada layang-layang. Layang-layang ini juga termasuk segi 4. Maka jumlah ruas garisnya atau sisinya 4, titik sudutnya 4, dan sudutnya juga ada 4. Lalu segi 4 berikutnya ada persegi. Nah ya, persegi, lalu ada persegi panjang. Sama jumlahnya, jumlah sisi, sudut, dan titik sudutnya. Segi 4 berikutnya ada jajar genjang, itu juga sama. Lalu ada trapesium, itu jumlah ruas garis, titik sudut, dan sudutnya juga sama, yaitu 4. Lalu di sini ada segi 5 tadi ya. Segi 5 itu jumlah ruas sisinya atau ruas garisnya ada 5, titik sudutnya juga ada 5, sudutnya juga ada 5. Ya, adik-adik ya. Segi 6 juga ada jumlah ruas garisnya ada 6, titik sudutnya 6, dan sudutnya juga ada 6. Yang terakhir adalah lingkaran. Nah, lingkaran ini yang unik adik-adik. Lingkaran itu hanya memiliki satu ruas garis, sedangkan titik sudutnya 0 dan sudutnya juga 0 adik-adik. Jadi perlu kalian ketahui ya. Sekarang kita lihat di sini. Hitunglah banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun-bangun datar berikut ini. Nah, yang pertama, yang soal nomor 1, ini namanya segi 6 atau segi 5. Ya Kak Citra sebutkan ini adalah segi 5. Berarti banyak sisinya ada berapa? Ya ada 5, sudutnya ada 5, dan banyak titik sudutnya juga ada 5. Sekarang gambar nomor 2. Berapa banyak sisinya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti banyak sisinya ada 5. Lalu ada berapa banyak sudutnya? Ya, banyak sudutnya juga ada 5. Banyak titik sudutnya adik-adik? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak titik sudutnya juga 5. Kita lihat gambar bangun datar berikutnya. Yuk kita hitung berapa banyak sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Banyak sudutnya? Iya, banyak sudutnya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 juga. Maka titik sudutnya juga ada 5. Bangun yang keempat adik-adik, coba hitung berapa banyak sisinya. Ya bagus, ada 4. Lalu ada berapa banyak sudutnya? Ya sudutnya juga ada 4. Lalu ada berapa titik sudutnya? Titik sudutnya juga ada 4. Wah, adik-adik hebat ya. Sekarang adik-adik amati berbagai benda yang berupa bangun datar di sekitarmu. Hitung banyak sisi, sudut, dan titik sudut dari setiap benda tersebut. Contohnya di sini Kak Citra, ubin. Nah, ubin itu banyak sisinya 4, sudutnya 4, titik sudutnya 4. Itu termasuk dalam bangun datar segi 4. Contoh lainnya ada jam dinding. Nah, jam dinding yang berbentuk lingkaran. Berapa banyak sisinya? Oh, banyak sisinya ada 1. Banyak sudutnya? 0 ya adik-adik ya. Lalu banyak titik sudutnya juga 0 juga. Dan bentuk bangun datarnya adalah lingkaran. Benda berikutnya adalah televisi. Nah, televisi kalian berapa ya sisinya? Oke, ada 4. Berapa sudutnya? Ada 4 juga. Berapa titik sudutnya?
Iya, ada 4 juga. Dan bentuk bangun datarnya adalah segi 4. Adik-adik bisa ya membuat tabel seperti ini, lalu sebutkan nama benda-benda yang ada di sekitar kalian, tulis ciri-cirinya dan bentuk bangun datarnya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 subtema 1 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.